Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Banu Kutomo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dan saya adalah pengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Tarakanita Citaraya Kabupaten Tangerang. Salam kenal. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan menyimak video dari saya yang berisi tentang pelaksanaan tugas dari modul bab 1.1 tentang koneksi antar materi yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mari kita menyimak untuk yang berikutnya. Nah, di dalam slide ini kita akan melihat bagaimana penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut. Kemudian nanti kita juga akan melihat kesimpulan dari apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 ini. Pertama kali kita akan melihat atau menyimak tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, di mana Ki Hajar Dewantoro mengajak kepada kita memperluas wawasan kita tentang definisi mengajar. Mengajar membentuk masyarakat dan membentuk budaya masa depan lewat peserta didik. Dan di sini guru diajak untuk memiliki kompetisi holistik atau kompetisi secara menyeluruh sebagai seorang guru. Di mana jika seorang guru yang memiliki kompetensi holistik cenderung menjadi role model yang baik. Mengajar juga merupakan aktivitas membangun dasar-dasar yang baik, sehingga tujuan dari pendidikan Indonesia dalam terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan menyimak slide berikutnya. Nah, pengajar dan pendidikan adalah satu irisan. Pengajar itu merupakan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak selama lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun diberi kebebasan, namun guru di sini adalah sebagai pamong. Sebagai pamong, maka Ki Hajar Dewantoro memiliki ajaran inti bagi seorang guru. Yang pertama adalah Ingarso Sumtulodo, yang berarti seorang guru di depan itu memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Dengan memberi teladan yang baik, maka seorang guru juga disebut menjadi role model yang baik bagi peserta didik. Kemudian Ingmatio Mangunkarso, di tengah-tengah peserta didik, guru membangun, menuntun, menumbuh kembangkan peserta didik tanpa meninggalkan jati diri atau kodrat asli atau kodrat alam dari peserta didik itu sendiri. Kemudian Tutwuri Handayani, di sini seorang guru itu diajak dari belakang itu memberikan dorongan ataupun motivasi kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pemikiran berikutnya, Ki Hajar Dewantoro itu mengajarkan kepada kita tentang pengajaran yang memadukan antara cipta atau kognitif, karya atau afektif, menciptakan karya atau psikomotor dengan memperhatikan tujuan pendidikan di zamannya tanpa meninggalkan jati diri anak. Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengajar merupakan aktivitas menuntun anak untuk memiliki dasar-dasar baik, sehingga anak siap berperan di dalam masyarakat secara baik.
sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati dirinya secara holistik atau secara menyeluruh. Nah, setelah kita melihat kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, saya mencoba merefleksikan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi ke dalam kehidupan sosial budaya atau sosial masyarakat di lingkungan sekolah saya. Masyarakat di sini disebut dengan peserta didik ataupun dari tim di sekolah kami. Saya Bani Utomo, mengajar di SMA Tarakanita Citra Raya, mencoba membuat refleksi di mana refleksi ini berisi tentang peristiwa yang terjadi, kemudian perasaan yang saya alami terhadap peristiwa tersebut, kemudian pembelajaran yang dapat saya petik dan saya bagikan kepada anak, kemudian penerapan ke masa depan. Di sini ada sebuah peristiwa di mana saya itu mencoba untuk menuntun peserta didik SMA untuk memiliki pembiasaan perilaku tertib di dalam berkendaraan. Hal yang saya rasakan ketika menuntun peserta didik tersebut, saya merasa senang karena dengan saya menuntun peserta didik artinya saya pun menuntun diri saya sendiri. Saya akan menjadi role model yang baik ketika saya memiliki pembiasaan yang baik dan pembiasaan yang disiplin serta tertib di dalam berkendaraan. Nah, pengajaran yang dilakukan di dalam pembiasaan tertib berkendaraan akan menanamkan dasar baik peserta didik dan membentuk masa depan anak dalam keselamatan dan kebahagiaan anak itu sendiri. Ketika anak atau peserta didik itu terbiasa tertib, terbiasa disiplin, maka kecenderungan anak itu untuk di masa depannya mereka akan melakukan hal-hal yang sama, akan melakukan hal-hal pembiasaan yang sudah mereka tanamkan atau mereka memiliki dasar tentang itu. Maka ketika mereka tertib, mereka di dalam masyarakat itu akan merasa bahagia karena mereka tidak melanggar peraturan atau tidak melanggar norma. Begitu juga setelah mereka melakukan hal-hal yang baik dengan keselamatan, maka kebahagiaan akan mereka rasakan dan mereka dapat diterima dengan baik di dalam lingkungan masyarakat. Pengalaman mendalami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipelajari dalam modul 1.1 membuat saya atau Banu Utomo atau sering dipanggil dengan Biki itu semakin termotivasi untuk menghidupi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ternyata sudah diterapkan di dalam kehidupan di sekolah tempat berkarya saya. Pembiasaan-pembiasaan yang memiliki karakter disiplin, berkomunikasi yang baik, serta memiliki daya kreativitas yang tinggi akan semakin memperjelas bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara selaras dengan budaya sekolah SMA Tarakanita Citra Raya Kabupaten Tangerang. Di dalam slide ini, setelah kita lihat masuk di dalam bagian refleksi, maka kita akan masuk pada bagian di mana saya akan coba menunjukkan proses pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret. Di sini saya mengambil salah satu contoh pembelajaran di kelas yang besar, di mana kelas ini terdiri dari kelas 12 IPA dan IPS yang dijadikan satu dalam sebuah kegiatan yang bernama retret. Di sini metode pembelajarannya menggunakan metode problem based learning. Pada saat awal ketika peserta didik diberi tujuan pembelajaran, kemudian diberikan manfaat dari kegiatan pembelajaran tersebut, maka peserta didik diberikan sebuah permasalahan dari keadaan yang konkret terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam kelompok mereka menemukan permasalahan-permasalahan itu. Permasalahan-permasalahan yang terjadi itu kemudian mereka diskusikan. Mereka berdiskusi. Dengan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mereka akan berdiskusi bersama anggota kelompok mereka, kemudian mereka berkomunikasi dengan guru,
pembimbing mereka. Di sini guru memang berperan sebagai seorang fasilitator atau seorang pamong yang menuntun peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan. Namun, decision maker ataupun keputusan atau pengambilan keputusan dari solusi itu adalah hasil diskusi dari guru pembimbing ataupun terutama dari anggota kelompok mereka. Ketika mereka berdiskusi, mereka menemukan solusi, mereka menggunakan secara kesadaran penuh atau mindfulness, itu menggunakan daya cipta serta karya mereka sendiri. Nah, pada gambar yang ketiga ini, peserta didik itu secara bersama-sama menjalankan solusi yang mereka temukan. Di dalam kelompok, mereka melaksanakan actuating, ya, menggunakan daya karsa untuk menjalin kerjasama dengan kelompok mereka sehingga kelompok mereka membentuk masyarakat kelas yang baik. Nah, ini merupakan tujuan dari pembelajaran di mana mereka diarahkan untuk memiliki pribadi-pribadi dengan dasar yang baik sehingga terbentuklah sebuah masyarakat yang sangat baik. Nah, ketika terbentuknya masyarakat yang baik itu, maka tujuan kehidupan manusia itu sendiri dapat tercapai, yaitu menjadi manusia utuh yang selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Demikian presentasi dari saya. Perkenankan saya Banu Kutomo, SPD, pengajar SMA Tarakanita Citraraya Kabupaten Tangerang, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di dalam presentasi saya sehingga menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih.